saya Sylvia Arista, NIM 18014141401. Saya dari SD KIP Muhammadiyah Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran inovatif khususnya untuk memenuhi mata pelajaran inovatif. Nah, di sini saya akan mengambil materi khususnya pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk anak sekolah dasar. Nah, materi yang akan saya sampaikan atau saya jabarkan pada video ini yaitu menghubungkan makna dan simbol sila dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara guru dalam menyampaikan pembelajaran secara daring, yang seperti kita ketahui bahwa sekarang kita memasuki keadaan yang memang tidak efektif dalam proses pembelajaran harus dilakukan secara daring, maka guru harus membuat strategi agar pembelajaran tetap dilaksanakan dengan baik, karena guru ataupun siswa harus melakukan kewajibannya, yaitu guru harus menyampaikan materi kepada peserta didik, sedangkan peserta didik harus memenuhi tanggung jawabannya dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan apa yang disampaikan oleh guru. Baiklah, untuk mempersingkat waktu atau pembelajaran yang berbasis di rumah, pemerintah harus menyiapkan atau merubah kurikulum penyesuaian, yaitu di mana dalam proses pembelajaran daring itu pembelajaran tetap harus dilaksanakan dan guru harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin serta siswa harus menjalankan kewajibannya. Nah, dalam proses pembelajaran daring itu ada 4 kompetensi atau 4 capaian harus dicapai oleh peserta didik, yaitu yang pertama critical thinking atau berpikir kreatif. Kemudian yang kedua itu adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Yang pertama tadi critical thinking yaitu berpikir kritis, sedangkan yang kedua creative thinking yaitu berpikir kreatif, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat communication. Nah, bagaimana strategi guru untuk melaksanakan pembelajaran agar tetap lancar dan mencapai 4 kompetensi tersebut? Maka saya akan menjabarkannya di sini. Yang pertama, guru harus membuat atau menyediakan media pembelajaran. Sebelum menggunakan media pembelajaran, guru juga harus menyiapkan aplikasi atau wadah sebagai perantaranya dalam proses pembelajaran. Biasanya kan kalau tidak pembelajaran secara daring, pembelajaran itu dilaksanakan di dalam kelas. Nah, namun dalam pembelajaran daring untuk agar komunikasi antara siswa dan guru berjalan dengan lancar, maka guru harus menyiapkan aplikasi. Itu misalnya untuk anak sekolah dasar biasanya digunakan WhatsApp atau Google Classroom ataupun e-learning yang dipandu oleh orang tuanya. Ada juga yang menyampaikan materinya door to door ke rumah. Nah, untuk berjalan lancarnya atau tidak proses pembelajaran, yang kedua itu adalah guru harus menyiapkan media pembelajaran yang seperti saya bawa ini adalah sebuah media pembelajaran untuk pembelajaran PKN, yaitu dengan materi menghubungkan sila atau menghubungkan makna dan sila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama bisa membuat media pembelajaran seperti ini. Ini media pembelajaran yang bisa dibuat guru. Nanti setelah guru menjelaskan kepada peserta didik bisa diminta untuk membuat sebuah media pembelajaran di dalam kehidupan atau di dalam rumahnya. Nah, tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini yaitu untuk mencapai pencapaian yang pertama, yaitu adalah creative thinking atau berpikir kreatif serta kolaborasi. Dengan membuat media seperti ini itu akan adanya ikut campur tangan dari orang tua. Nah, yang semulanya orang tua tidak pernah atau bahkan ada orang tua yang tidak semua pembelajaran itu diserahkan pada guru, namun pada pembelajaran daring ini secara tidak langsung dapat melibatkan orang tua dan orang tua akan mengetahui bahwa bagaimana proses pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam pemberian tugas. Nah, untuk pencapaian dalam pemberian tugas, guru harus memberikan tugas yang dapat memicu anak dalam critical thinking atau berpikir secara kreatif. Misalnya pemberian tugas dengan misalnya dalam materi ini yaitu ini ada kan pengaplikasian sila-silanya. Misalnya sila yang pertama yaitu adalah anak biasanya sebelum makan itu berdoa, kemudian sebelum belajar berdoa, kemudian beribadah, misalnya seperti itu. Nah, untuk bentuk penugasannya untuk mencapai critical thinking, anak bisa dikasih tugas itu misalnya berupa pengamatan mengenai kehidupan sehari-hari, yaitu yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Misalnya yang pertama yaitu adalah bagaimana kegiatan orang tua sebelum makan seperti itu, ataupun kegiatan peduli ataupun membantu orang tua itu masuk ke kategori yang mana dalam
materi ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu untuk mencapai pencapaian communication. Nah, itulah fungsi dari pemberian tugas. Tadi salah satunya misalnya kita menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun e-learning. Nah, untuk pembuatan tugasnya misalnya anak sudah diminta untuk membuat sebuah media pembelajaran ataupun diminta untuk membuat tugas yang pengamatan. Nah, untuk meningkatkan skill komunikasi anak untuk pencapaian kompetensi yang keempat itu anak dapat membuat video, yaitu membuat tugas berbasis video. Misalnya pada pembelajaran ini anak menjelaskannya secara video, anak menjelaskannya, kemudian untuk hasilnya itu akan di-share itu melalui itu tidak hanya kognitif saja, namun anak juga memadukannya dengan keterampilannya. Nah, tujuan dari itu agar pembelajaran anak itu lebih bermakna. Nah, itu juga termasuk dalam tujuan kurikulum K13, di mana pada dasarnya pembelajaran pada kurikulum 2013 itu kan adalah student center, di mana siswa yang aktif. Nah, sebenarnya pada pembelajaran daring ini itu juga merupakan berdampak bagi pembelajaran anak yang semestinya biasa kan di dalam kelas itu anak selalu disogokkan oleh guru-guru yang menjadi guru yang selalu menjadi teacher center. Namun dalam pembelajaran daring itu anak harus kreatif dan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, itu merupakan dampak positif dari pembelajaran daring. Kemudian untuk pengaplikasian keempat kompetensi tadi, jika langkah-langkah yang saya jelaskan tadi dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka pembelajaran akan tetap berjalan dengan efektif dan pembelajaran juga akan menjadi lebih bermakna. Nah, dengan adanya dampak COVID sebenarnya itu tidak memutuskan proses pembelajaran. Guru harus menciptakan sedemikian pembelajaran, strategi, inovasi ataupun kreativitas guru harus dituangkan dalam pembelajaran daring. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran PKN. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau ngasih semangat dulu sebelum pembelajaran kita dimulai. Nah, kalau Ibu bilang selamat pagi, anak-anak bilang pagi-pagi siap belajar. Nah, ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi siap belajar. Oke. Nah, hari ini Ibu sudah membawa satu buah buku misteri Pancasila. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar pada buku pendidikan kewarganegaraan, yaitu adalah di buku tema 4 tentang makna dari Pancasila, kemudian kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna yang akan kita bahas itu adalah makna dari simbol-simbol Pancasila ini yang sudah dibawa. Kemudian kita kaitkan adalah ada simbol Pancasila. Nah, di dalamnya itu ada simbol-simbol yang memiliki makna-makna tertentu. Nah, ada yang tahu ini yang pertama apa? Iya, benar sekali Nabila. Ini yang pertama itu adalah lambangnya bintang yang berwarna emas, kemudian berlatar belakang warna hitam. Kemudian yang kedua yaitu adalah rantai. Kemudian yang ketiga pohon beringin. Nah, kemudian yang keempat kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Nah, sekarang Ibu akan membuka buku misterinya agar pembelajaran kita lebih menarik. Nanti siapa yang paling aktif, nanti Ibu akan kasih poin A untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita buka. Nah, ini adalah buku yang sudah dibuat buat kalian. Nah, ada yang tahu ini yang pertama apa? Nah, ini yang pertama tadi benar yang dikatakan oleh Nabila. Yang pertama itu adalah bintang. Nah, apa sih makna dari bintang? Kenapa harus bintang? Atau enggak bulan seperti itu? Nah, ini yang pertama adalah lambangnya bintang yang berwarna emas, kemudian berlatar belakang warna hitam. Nah, Ibu akan menjelaskan. Nah, di belakang ini sudah disiapkan. Yang pertama adalah bintang. Ada yang tahu sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, benar sekali. Nah, yang pertama itu sila pertama bunyinya yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Ibu akan jelaskan bintang merupakan lambang pertama pada sila Pancasila. Kenapa Bu berwarna emas? Nah, bintang itu berwarna emas dengan perisai hitam di belakangnya yang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu siapa Tuhan kita? Iya, benar sekali. Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan masyarakat lainnya, baik itu manusia maupun alam sekitar. Nah, bintang emas itu memiliki arti tersendiri
sendiri loh nak. Nah, artinya itu adalah sebuah sumber yang layaknya Tuhan yang mencerahkan kerohanian bagi setiap umatnya. Nah, kemudian bintang di sini juga diartikan tidak hanya menerangi bumi, tapi juga bagi cahaya bagi bangsa dan negara. Ada yang tahu negara kita apa? Enggak, Bu. Oh, negara kita itu adalah negara Indonesia. Jangan lupa ya. Nah, kemudian sedangkan latar belakang berwarna hitam itu melambangkan warna alam atau warna asli menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala yang sudah ada di dunia ini. Nah, jadi kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia maupun hewan, tumbuhan. Nah, jadi kemudian untuk pengamalannya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari ada yang tahu? Nah, ini sudah Ibu kasih gambarnya. Kita sebelum belajar itu kan diharuskan berdoa. Itu merupakan bentuk pengamalan dari sila yang pertama. Sebelum makan kita harus berdoa. Kemudian ada yang tahu itu di film Upin Ipin, Meme. Nah, kita harus beribadah. Kemudian Meme beribadah di tempatnya, sedangkan Upin dan Ipin beribadah di masjid. Nah, ini merupakan satu kesatuan atau bentuk pengamalan dari sila ke-1. Ini ada orang yang sedang beribadah, kemudian ada anak-anak yang sedang makan sama keluarganya, kemudian ada yang pergi ke gereja untuk sholat, dan ada juga yang Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Ibu akan menjelaskan makna dari simbol Pancasila yang kedua. Ada yang tahu? Nah, bisa dipilih ini yang mana? Ya, benar sekali. Ini yang kedua adalah rantainya. Anak-anak harus tahu, ini bentuk rantainya itu ada yang segi 4, kemudian ada juga yang lingkaran. Nah, dari rantai ini itu juga memiliki makna tersendiri loh ya. Nggak bisa sembarangan. Kenapa Bu nggak menggunakan bentuk yang segitiga dan sebagainya? Nah, itu mempunyai makna tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, ada yang tahu ini apa namanya bunyi dari sila kedua yang Ibu sudah jelaskan kemarin? Yang masih ingat? Nah, ini yang kedua itu bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian rantai yang terdapat pada sila kedua itu yang berbentuk segi 4 itu melambangkan laki-laki, kemudian untuk yang lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, makna dari sila kedua itu melambangkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati antara orang rendah ataupun orang tinggi, baik itu perempuan atau laki-laki maupun suku dan agama dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih Bu bentuk pengamalan dari adat dan daerah di kota kita di tempat Pinang? Nah, itu kan kita selalu membantu. Kita kan nggak tahu itu dari agama mana, itu laki-laki atau siapa, itu saudara kita atau bukan, tapi kita membantu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila kedua. Nah, ini Ibu sudah siapkan gambarnya. Nah, ini ada yang jatuh, kemudian ditolongin oleh temannya, kemudian yang di bawah ini itu merupakan orang yang membantu orang yang sedang terkena bencana. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Nah, ini yang ketiga, ini warna hijau. Ini adalah pohon beringin. Kenapa Bu dipilih pohon beringin, nggak pohon kelapa gitu kan? Nah, itu memiliki arti tersendiri sama layaknya rantai bintang. Nah, kita buka. Sila ketiga dari Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, pohon di sini, pohon beringin itu melambangkan sila ketiga yang bunyinya tadi Persatuan Indonesia. Kemudian pohon beringin ini memiliki akar yang sangat panjang. Siapa yang sudah pernah lihat pohon beringin? Biasanya ada di sekolah-sekolah yang kalau di kita ini ada di SMP Negeri 10 ada, kemudian di SMP 1 juga ada. Nah, kemudian akar tunggal dari pohon beringin itu juga memiliki arti, yaitu yang menunjukkan pohon besar yang tumbuh, kemudian akar ini rumbun sampai ke tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, kita kan di Indonesia ini ada banyak sekali suku
persatuan, maka kita harus saling mengayomi, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Kemudian pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar, tadi sudah disebutkan di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar budaya yang berbeda-beda. Nah, ini jelaskan sedikit bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali budaya, yaitu misalnya kita di Pangkal Pinang, di Bangka ini memiliki budaya seperti Nanggung, kemudian itu untuk agama Islam, kemudian untuk agama Kristen Konghucu itu ada namanya sembahyang kubur atau ngaben atau cengbeng kalau sembahyang kubur. Kemudian ada buangjong dan sebagainya. Ada banyak sekali sih Nak ya kalau untuk budaya di kita sendiri. Budaya di Bangka, di Jakarta itu berbeda seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana sih Bu bentuk pengamalan sila ketiga? Nah, kalau pengamalan sila ketiga itu misalnya kita mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya. Misalnya pada saat acara-acara besar di Pangkal Pinang, misalnya kita adakan nanggung atau makan bersama, kita adakan cengbeng atau sembahyang kubur, itu merupakan satu budaya yang tidak boleh kita hilangkan, itu sebagai identitas dari daerah kita. Nah, kemudian ini adalah bentuk penerapannya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ini ada yang dari budaya Papua, kemudian ada dari Padang, ini baju-bajunya beda-beda, ada dari Pangkal Pinang atau Bangka. Nah, kemudian ini adalah bentuk permainannya budaya kita. Biasanya kita budaya setempatnya ada itu main. Kalau ini permainannya itu lebih ke permainan tradisional. Kita ada juga sembunyi-sembunyi kayak gitu dan sebagainya. Kemudian yang keempat ini yang paling merah. Nah, ini paling mudah diingat. Kalau kalian lihat kepala banteng itu pasti tahu ini lambang sila yang keempat. Nah, ini warna ini adalah kepala banteng. Ini sila yang keempatnya itu adalah. Kemudian benteng merupakan lambang dari sila keempat. Kemudian banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang sering berkumpul. Kemudian kenapa Bu enggak sapi? Ya, enggak, karena banteng ini merupakan tadi sudah dijelaskan bahwa ia merupakan hewan yang memang sering berkumpul. Nah, Bu kok bisa banteng? Kemudian bagaimana menyamakannya dengan kegiatan kita sehari-hari? Biasanya kita kalau ada acara-acara tertentu misalnya seperti musyawarah yang orang-orang biasanya kan Ibu kan sering mengumpul-kumpul kalian. Nah, ini tolong kerjakan ini, tapi kerjanya bersama-sama. Nah, itu merupakan bentuk pengamalan dari sila keempat yang bunyinya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kemudian Bu, bagaimana sih Bu bentuk pengamalannya? Itu bisa misalnya menyelesaikan tugas dengan berdiskusi, kemudian mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Misalnya kan kemarin dibilang, nah gimana ya Nak, Ibu nggak bisa masuk besok. Nah, Ibu kan diskusikan sama kalian bagaimana keputusannya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana pendapat orang lain. Misalnya ada yang setuju, kemudian ada juga yang tidak setuju. Nah, kita tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan keputusan kita sendiri. Nah, kemudian tidak memaksa kehendak kita saat bermusyawarah. Nah, sama halnya seperti sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau besok nggak masuk, tapi kalian mau masuk, jadi Ibu harus memperhatikan pendapat kalian. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian menerima hasil musyawarah dan melapang dada. Misalnya ada yang tidak setuju, itu tidak boleh marah-marah, harus didiskusikan dengan sebaik mungkin. Kemudian bagaimana Bu bentuk penerapannya? Nah, ini sudah dijelaskan gambarnya itu. Misalnya ini ada orang yang sedang demokrasi, misalnya dia mau menyuarakan pendapatnya misalnya, maka itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tidak ada perkelahian, kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Kemudian ini yang orang-orang sedang bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir ini yang paling mudah dan pasti kita ingat, yaitu adalah padi dan kapas. Nah, ini sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita harus bersifat adil antara satu orang, tidak boleh menghakimi orang lain. Nah, kemudian padi dan kapas ini
tersendiri loh ya. Nah, kapas dan tadi itu melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Itu padi kalau kita masak itu jadi nasi yang kita makan dalam sehari-hari. Kemudian yaitu merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status atau penduduk. Nah, kita semua kan di dunia ini ada yang makan nasi, kemudian ada roti khususnya kita khususkan di Pangkal Pinang kan, baik orang kaya, orang miskin semuanya kita makan nasi. Tidak ada dibedakan orang kaya harus makan nasi, orang miskin harus makan singkong, seperti itu tidak. Itu berdasarkan keinginan kita tersendiri. Kemudian gimana sih Bu bentuk pengamalannya Bu? Nah, bentuk pengamalan itu yang pertama adalah sikap adil kepada sesama. Misalnya ibu, ini yang aktif hari ini kan ada Nabila, ada Anton, jadi ibu harus kasih nilai A. Kemudian yang tidak aktif, ibu tidak bisa mengasih nilai A karena itu sudah kesepakatan kita bersama. Kita harus bersifat adil, jangan sampai yang tidak aktif ibu kasih A, sedangkan yang aktif tidak ibu kasih nilai sebaik mungkin, maka pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan tidak monoton, dan tidak menutup kemungkinan bahwa proses pembelajaran akan menjadi efektif. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran inovatif, yaitu rancangan ataupun proses pembelajaran inovatif untuk tema pembelajaran PKN, yaitu dengan materi menghubungkan makna dan simbol sila-sila dalam kehidupan sehari. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan bagi guru dalam menerapkan proses pembelajaran secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.